Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel kita, tempat kita mengupas kisah-kisah penuh hikmah dari para ulama dan wali Allah. Kali ini kita akan melakukan perjalanan spiritual ke tanah Cirebon untuk mengenal lebih dekat salah satu wali songo yang paling berpengaruh, sosok yang menyatukan peran ulama, umarah, dan negarawan. Siapakah beliau? Tentu saja Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, seorang syarif atau keturunan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim, dan ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Dari silsilahnya saja, kita sudah bisa melihat bahwa darah bangsawan dan darah suci mengalir dalam dirinya. Ini menjadi fondasi kuat bagi perannya kelak di tanah Jawa. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia tidak hanya belajar dari ayahnya, tetapi juga berkelana ke berbagai pusat keilmuan Islam di dunia. Ia berguru kepada para ulama besar di Mekah, Madinah, hingga Baghdad. Ia mendalami berbagai cabang ilmu, mulai dari Al-Quran, hadis, fikih, hingga tasawuf. Perjalanan intelektual dan spiritual ini membentuknya menjadi seorang alim ulama yang mumpuni, dengan wawasan yang luas dan pemahaman agama yang mendalam. Setelah merasa cukup dengan bekal ilmunya, Syarif Hidayatullah mendapatkan panggilan hati untuk kembali ke tanah leluhurnya, tanah Jawa, untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia tiba di Cirebon sekitar tahun ke-1470. Saat itu, Cirebon dipimpin oleh uaknya, Pangeran Cakrabuana, yang juga telah memeluk Islam. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut dengan tangan terbuka. Melihat keponakannya memiliki ilmu agama yang tinggi dan akhlak yang mulia, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan nagari Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Tidak hanya itu, Pangeran Cakrabuana juga menikahkan putrinya, Nyimas Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah, Syarif Hidayatullah dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, karena pusat dakwah dan pemerintahannya berada di sekitar Bukit Gunung Jati. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi pusat penyebaran Islam, tetapi juga menjadi sebuah kesultanan yang merdeka dan berdaulat, yaitu Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah seorang pemimpin yang visioner. Beliau membangun infrastruktur, memperkuat armada laut, dan menjalin hubungan dagang serta diplomatik dengan berbagai kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau tidak hanya melalui lisan, tetapi juga melalui perbuatan nyata yang mensejahterakan rakyatnya. Lalu, bagaimana metode dakwah Sunan Gunung Jati? Beliau menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana. Mirip dengan para wali songo lainnya, beliau tidak menentang tradisi dan budaya lokal secara frontal. Sebaliknya, beliau mengakulturasi ajaran Islam dengan budaya setempat, seni dan budaya, seperti gamelan sekaten, wayang, dan berbagai upacara adat, diisi dengan napas-napas Islam. Contoh paling terkenal adalah ajaran Papat Kalima Panser, yang mengajarkan tentang 4 anasir kehidupan, yang berpusat pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu peninggalan monumental Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Arsitektur masjid ini sangat unik, memadukan gaya arsitektur Jawa, Arab, dan bahkan Tiongkok, yang melambangkan semangat keterbukaan dan toleransi yang beliau ajarkan. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Selain sebagai Sultan Cirebon, peran Sunan Gunung Jati dalam jaringan Wali Songo juga sangat sentral. Beliau sering menjadi penengah dan pemersatu di antara para wali dan kesultanan Islam lainnya, terutama Demak. Beliau juga berperan penting
dalam penaklukan Sunda Kelapa oleh Fathahillah, menantunya, yang kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Ini adalah langkah strategis untuk membendung pengaruh Portugis di tanah Jawa. Kisah menarik lainnya adalah bagaimana Sunan Gunung Jati berdakwah kepada ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hingga akhir hayatnya, Prabu Siliwangi diceritakan tidak secara formal memeluk Islam. Namun, Sunan Gunung Jati tetap menunjukkan bakti dan hormatnya sebagai seorang anak. Ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang adab dan kesabaran dalam berdakwah, bahkan kepada keluarga terdekat. Hasil dakwah adalah kuasa Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Sunan Gunung Jati wafat pada usia yang sangat lanjut, sekitar 120 tahun. Pada tahun ke-1568, beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Astana Gunung Sembung, yang hingga kini tak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka datang untuk mendoakan dan mengambil teladan dari perjuangan beliau. Apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Sunan Gunung Jati? Pertama, pentingnya ilmu. Beliau adalah seorang pembelajar sejati yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Kedua, kebijaksanaan dalam berdakwah. Beliau menunjukkan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Ketiga, kepemimpinan yang adil dan visioner. Beliau berhasil membangun sebuah peradaban yang makmur secara ekonomi, kuat secara politik, dan religius secara spiritual. Warisan Sunan Gunung Jati bukan hanya berupa bangunan fisik seperti keraton dan masjid, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terus hidup di tengah masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Beliau adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin bisa menjadi ulama dan seorang ulama bisa menjadi pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada para wali Allah dan menginspirasi kita untuk meneladani semangat juang mereka dalam menyebarkan kebaikan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berbuat, dan berkarya untuk agama dan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sunan Gunung Jati. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share ke teman-teman yang lain, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Tulis juga di kolom komentar kisah wali atau tokoh inspiratif siapa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.